Halo, Pisces. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, Pisces, kita mulai aja. Tapi sebelum aku membahas perasaan dia terhadap kamu, aku akan mulai dulu dari perasaan kamu dulu, gitu ya. Kita mulai dari perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, kita mulai aja. Aku shuffle dulu ya kartunya ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Pisces ada perasaan cinta terhadap orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Kita punya Queen of Swords ya. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Queen of Swords ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. The Empress, 5 of Swords, King of Swords. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Pisces, tadi aku mendengar Aries. Jadi possible beberapa dari kalian ada yang dealing dengan Aries gitu ya. Nggak mesti. Cuma aku menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. So, kalau kita bicara masalah perasaan kamu, Pisces, terhadap dia untuk sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, aku melihat sebenarnya deep down, dari hati terdalam kamu masih ada perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan nyaman dan bahagia ketika berhubungan, ketika berkomunikasi dengan dia. Kamu melihat dia sebagai salah satu sumber kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup kamu. Bersama dia, kamu sebenarnya merasa nyaman, merasa aman, merasa hangat gitu ya. Hanya saja karena ada faktor-faktor tertentu di sini. Apapun itu, ada kondisi di mana kamu merasa, kok walaupun aku sayang sama dia, kok kondisi hubungan sulit banget ya sekarang ya? Kok kondisi hubungan unexpected banget ya? Kok ada situasi yang sulit seperti ini gitu ya? Nah, kamu, Pisces, ada merasa seperti itu. Merasa dimana, oke, gue sayang, tapi kamunya merasa situasi sulit banget sekarang gitu. Atas apapun penyebab dari sulit ini. Sehingga kamu tuh jadi merasa kedepannya ada nggak sih prospek hubungan walaupun gua sayang, walaupun gua cinta, tapi sekarang kondisi lagi sulit, ada masalah tertentu yang menurut aku besar, yang menurut aku rumit gitu. Jadi sekarang ini kamu sedang dalam tahap penuh pertimbangan, sangat mempertimbangkan
apakah worth it untuk kamu tetap mempertahankan dan memperjuangkan perasaan dan hubungan dengan dia atau tidak, atau bagaimana? Kamu sedang dalam tahap mempertimbangkan seperti itu. Nah, sambil kamu mempertimbangkan, sambil kamu jalani hubungan sebagaimana mestinya. Kalau kamu ngerasa at the moment, tepat nih sikonnya untuk intens berhubungan atau berkomunikasi dengan dia, kamu akan lakukan. Tapi kalau kamu ngerasa sekarang ini sikonnya sedang tidak tepat untuk intens, melainkan tepatnya adalah untuk membatasi atau bahkan benar-benar tidak berhubungan, benar-benar tidak berkomunikasi, kamu akan lakukan itu juga gitu. Jadi apa yang akan kamu lakukan, bagaimana kamu menanggapi komunikasi dan juga hubungan dengan dia, kamu sesuaikan dengan sikonnya, kamu rasa tepat ataupun tidak tepat gitu ya. Nah, kita ada kartu couple, Queen of Swords dan King of Swords. Cuman ya, Queen dan King ini tuh terpisahkan oleh dinding gitu loh. Ada penghambatnya, ada pemisahnya gitu. Pertanyaannya, apa yang menjadi permasalahan di sini? Untuk beberapa dari kalian, ada isu terkait pihak ketiga gitu ya. Antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, sehingga kamu sedang bingung harus memilih siapa, atau dia yang bingung, dia yang dealing dengan orang lain selain kamu dan dia bingung harus memilih siapa, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Aku juga barusan menangkap energi kamu, Pisces, ketika berhubungan dengan dia, awalnya kamu nggak tahu dia punya someone, tapi tiba-tiba kamu baru tahu nih belakangan ternyata dia punya someone nih selain kamu gitu. Nah, ada energi di sana gitu. Dan oleh karena itu, kamu tuh shock, kamu kaget, kamu ngerasa, wow, nggak terduga loh, gitu. Dan sekarang kamu sedang dalam tahap mempertimbangkan gimana sebaiknya menanggapi keberlanjutan hubungan, gitu. Aku juga menangkap energi di sini di mana ada permasalahan terkait ibu, gitu ya, antara ibu kamu atau ibu dia, gitu ya. Something about ibu di sini. Ibu yang tidak setuju dengan hubungan kalian, gitu. Something about ibu, gitu ya. Oke, so, Pisces, untuk yang selanjutnya, aku akan bacakan perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa. Gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces ada perasaan cinta terhadap Pisces? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. The Tower. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The Tower ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Wheel of Fortune. 4 of Wands. Justice. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Pisces, dia orang yang kamu fokuskan. So far, sejauh ini, di saat kamu menonton video ini,
dia sebenarnya masih ada perasaan sayang dan juga perasaan cinta terhadap kamu. Dia masih menginginkan perkembangan, perbaikan untuk kondisi hubungan kalian. Dia menginginkan suatu kestabilan dalam hubungan kalian. Dia masih ada keinginan agar hubungan kalian itu bisa diisi dengan suasana yang positif, suasana yang enjoy, fun, chill, relax gitu ya. Namun sayangnya dia sangat campur aduk. Dia sangat tidak stabil. Perasaannya sangat tidak stabil. Kadang naik, kadang turun. Udah turun, ntar naik lagi. Ntar naik, turun lagi. Terus berputar seperti itu. Belum ada titik di mana perasaannya itu stabil, minim ketidakstabilan. Gitu. Ada kondisi di mana satu sisi dia memperbaiki hubungan. Tapi satu sisi lainnya, dia merasa nggak bakal mudah untuk memperbaiki hubungan. Di sana, dia bimbang, dia bingung. Apakah diperbaiki aja atau enggak? Diperbaiki, gue masih sayang, tapi kayaknya sulit. Mau move on, tapi gue masih sayang, gitu. Ada kondisi di sana, gitu. Dan the tower, indikasi adanya pihak ketiga. Pihak ketiga bisa dalam artian adanya orang lain dalam aspek cinta yang terlibat dalam hubungan kalian, ataupun orang-orang di luar aspek percintaan seperti tadi orang tua atau bahkan teman atau lain-lain, tapi berdampak ke hubungan kalian. Gitu. Aku melihat hubungan kalian itu pondasinya belum kuat. Gitu. Sehingga mudah goyah. Apalagi dari sisi dia. Dalam artian, dia tipikal yang mudah dihasut. Contoh, misalnya orang tuanya bilang, kayaknya dia nggak bagus deh, kayaknya Pisces nggak baik deh gitu. Langsung dia percaya aja, padahal yang jalin hubungan dia sama kamu, harusnya dia yang lebih tahu gitu kan. Atau temennya atau sahabatnya bilang, kayaknya Pisces begini begitu deh, dia langsung percaya aja gitu. Karena ya dia sayang sama kamu, tapi dia lebih trust orang lain dibanding kamu. Aku mendapat energi di sana gitu. Dia tuh orang yang sangat um, mementingkan persahabatan, mementingkan pertemanan. Dan sometimes, atau bahkan sering, dia menomorduakan percintaan dan memprioritaskan pertemanan atau persahabatan, yang mana nggak salah sebenarnya. Cuman saking dia memprioritaskan, dia tuh nggak bisa um, menilai segala sesuatunya dengan jernih. Jadi kalau misalnya ada orang bilang Pisces begini, Pisces begitu, dia langsung percaya aja gitu, karena dia udah seloyal itu. Tapi somehow sesuatu yang terlalu itu nggak baik gitu. Loyal itu bagus, setia itu bagus. Terlalu loyal itu nggak bagus, terlalu setia itu nggak bagus, karena bisa berdampak ke bagaimana kita menanggapi segala sesuatunya. Karena yang terkena dampak itu bukan hanya hubungan, tapi yang lain-lain juga bisa kena dampak gitu. Nah, jadi basically dia sebenarnya masih sayang sama kamu, Pisces. Tapi perasaannya nggak stabil. Wheel of Fortune, Justice, The Tower, dilema antara memperjuangkan kembali atau tidak gitu. Salah satu alasan lainnya kenapa dia malah dilema untuk memperjuangkan atau tidak, dia masih belum ketemu caranya. Kalau dia mau balikan, gimana caranya agar hubungan ke depannya jangan sampai rusak lagi. Dia maunya kalau dia udah kembali kepada kamu, dia maunya kalau dia udah berjuang kembali untuk hubungan kalian, maka gimana caranya hubungan harus settle, jangan sampai rusak lagi. Kalau down, jangan sampai sedown ini lagi. Karena menurut dia, sekarang tuh kondisi hubungan benar-benar di kondisi yang terpuruk banget, benar-benar hancur, benar-benar runtuh gitu. Dia masih sayang, dia mau perbaiki, tapi dia maunya itu perbaiki atau datang kembali kepada kamu di saat dia udah tahu perbaiki hubungan seperti apa. Kuncinya apa supaya kedepannya hubungan jangan sampai diterpa permasalahan serupa atau bahkan sama gitu. Dia sedang berada di tahap mempelajari situasi, mempelajari pengalaman hubungan kalian, dia analisa, dia riset apa sih yang menjadi kendala utama, lalu gimana cara keluar dari permasalahan ini, gitu. Lalu, aku juga mendapat energi terkait perceraian di sini, gitu ya, something about perceraian. Antara kalian sudah menikah, ada yang sudah menikah, tapi ada kepikiran mau cerai tapi masih dilema gitu ya. Something about perceraian gitu.
Ini energinya benar-benar mix banget, benar-benar campur aduk banget gitu. Tapi kata kuncinya something about perceraian gitu. Hukum, perceraian, pernikahan yang goyah, pernikahan yang gagal gitu. Ada kata kunci di sana gitu ya. Ini energinya di readingan kamu, ini benar-benar berantakan energinya. Serius deh. Energi di readingan kali ini benar-benar berantakan gitu. Saking berantakannya, aku tuh hanya dapat kata kuncinya aja. Kayak tadi, perceraian. Tapi detail kondisinya tuh blunder gitu. Jadi aku menyampaikan kata kuncinya, kamu sesuaikan kembali dengan situasi kamu. Ini benar-benar situasi yang jarang aku dapatkan gitu ya. Ini benar-benar energi yang terbilang kacau sekali gitu. Kondisi hubungan kalian sekarang ini benar-benar terbilang tidak baik-baik saja. Kacau banget gitu. Five of Swords, the Tower gitu. Gitu ya. So, Pisces, aku akan menarikan kartu saran terkait gimana caranya kamu atau saran untuk kamu dalam menjalin hubungan dengan dia gitu ya. So we'll see. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Pisces dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces. Satu kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. See the bigger picture. Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu See the Bigger Picture ini. 5 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Okay. Five of Swords, kita punya Five of Swords 2 kali ya. Five of Swords dan Five of Swords. Six of Cups. Queen of Cups. Page of Swords. Ten of Wands. Oke. Bentar. Terima kasih alam semesta. So, Pisces, sarannya sangat sederhana di sini, yaitu kamu ada tendensi untuk sering banget overthinking, berlebih dalam mempertimbangkan, berlebih dalam menganalisa segala sesuatunya, berlebih dalam memikirkan segala sesuatunya. Yang mana sebenarnya ketika kamu mempertimbangkan sesuatu, ketika kamu memikirkan sesuatu, itu adalah hal yang bagus. Artinya, kamu concern, kamu punya kepedulian akan hubungan. Tapi sayangnya, mayoritas kondisi, kamu terlalu berfokus pada hal-hal yang seharusnya kamu nggak pikirin ini,
Tapi kamu pikirin, gitu. Jadi ada kalanya kita perlu mempertimbangkan sampai detail-detailnya. Kita ada kalanya perlu mempertimbangkan secara mendalam. Dan ketika mempertimbangkan secara mendalam pun harus dilakukan secara matang, bukan berlebih. Beda ya, mendalam dan berlebih. Nah, ada kalanya kita harus mempertimbangkan secara mendalam, ada kalanya kita harus mempertimbangkan secara sederhana aja, secara helikopter view aja, secara gambaran besar aja, atau secara simple, secara sederhana. Selama ini, kamu terlalu sering berpikir terlalu dalam, gitu. Ada kondisi di mana kita perlu berpikir secara mendalam, tapi kalau kita berpikir secara mendalam di situasi yang sebenarnya kita hanya perlu mempertimbangkan secara ringan, nanti kita jadi suffering sendiri. Kita jadi stres sendiri, gitu. Karena ketika situasi memerlukan pertimbangan yang ringan, lalu kita mempertimbangkan secara mendalam, entah yang sebenarnya nggak perlu kita pertimbangkan, gitu. Ujung-ujungnya bukan dapat solusi, tapi makin puyeng, makin berat sendiri, makin suffering sendiri. Sarannya di sini adalah untuk lebih santai, untuk lebih enjoy, untuk lebih fleksibel, untuk lebih grounded, gitu. Harus balance. Belajar untuk menyesuaikan bagaimana berperilaku terhadap sikon yang ada. Kamu analisa, masalah ini perlu nggak sih aku pertimbangkan secara mendalam, atau aku pertimbangin secara ringan aja gitu. Karena aku melihat terlalu sering mempertimbangkan secara mendalam. Dan lagi-lagi, segala sesuatu yang terlalu itu nggak bagus gitu. Yang rugi kamu sendiri. Entar kamunya puyeng, kamunya makin bingung, makin stuck, entar berdampak ke action kamu. Yang nantinya bisa berdampak negatif untuk perkembangan hubungan. Nanti stres lagi, makin bingung lagi di sana. Jadi, belajar untuk lebih santai, lebih rileks, melihat segala sesuatunya ada kalanya. Kamu perlu melihat segala sesuatunya secara sederhana, secara garis besar, gambaran besar, helikopter view-nya. Ada kalanya kamu perlu mempertimbangkan secara mendalam. Tapi untuk kasus kamu, Pisces, kamu terlalu sering mempertimbangkan secara mendalam. Belajar untuk lebih rileks, lebih santai. Kuncinya di sana, rileks dan santai. Jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu berfokus pada hal-hal kecil. Hal-hal kecil perlu dipertimbangkan, tapi tidak semua. Gitu ya. Dan lagi-lagi aku ulangi lagi, kamu terlalu sering mempertimbangkan hal-hal kecil di mana sebenarnya kamu nggak perlu mikir hal-hal kecil ini. Gitu. Di sana ya. Pisces, aku barusan mendengar Aquarius, jadi possible kamu berhadapan, ada yang berhadapan dengan Aquarius gitu ya. So, Pisces, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu untuk kamu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan-perkataan aku yang kurang baik, kurang berkenan, yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Untuk kamu yang mau mengambil sesi atau paket personal tarot reading dengan aku, untuk price listnya kamu bisa cek di description box, atau kamu bisa DM ke aku di Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pisces, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!